warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulfa, mahasiswi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra IVI Garut, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik. Dalam video ini saya akan membahas uji Wilkasson. Nah, apa itu uji Wilkasson? Uji Wilkasson diambil dari nama penemunya, yaitu Frank Wilkasson, tepatnya pada tahun 1945. Uji Wilkasson merupakan uji komparasi, yaitu untuk data saling berkorelasi atau dependen. Kemudian, uji non-parametrik, yaitu untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data yang berpasangan dengan berskala ordinal atau interval yang berdistribusi tidak normal. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan pada suatu sampel yang berkaitan. Untuk selanjutnya, untuk langkah penyelesaian uji Wilkasson, yaitu yang pertama itu rumusan hipotesis, kedua statistik uji, ketiga tentukan titik kritis, dan keempat kesimpulan. Kemudian, langsung saja ke soal latihan uji Wilkasson. Soal tersebut yaitu terdapat sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan menggunakan video YouTube terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Untuk itu dipilih kelas A dan kelas B. Sebelum memberi perlakuan, peneliti ingin memastikan apa kelas A dan kelas B memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu dilakukan pretest dan diperoleh hasil dari data di bawah yaitu dengan alfa sama dengan 5%, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B sebelum perlakuan. Dari soal latihan tersebut diperoleh data kelas A dan kelas B. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka untuk langkah-langkah penyelesaiannya, untuk langkah pertama yaitu hipotesis uji. H0 tidak terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B saat pretest. H1 terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B saat pretest. Langkah kedua yaitu statistik tak uji. Di sini kita mencari selisih dari data tersebut dengan cara mengurangi kelas A dan kelas B. Dan berikut adalah hasilnya. Hasil dari tadi selisihnya. Kemudian setelah itu diberi ranking sesuai dengan urutan dari yang terkecil sampai terbesar, tanpa mengabaikan positif dan negatifnya. Dan apabila terdapat sampel yang tidak memiliki selisih, kemudian abaikan juga. Ketika kita menemukan ada angka yang sama, kemudian jumlahkan rankingnya dan bagi sesuai dengan jumlah sampel dari angka yang sama tersebut, seperti dalam data tersebut sini. Dan setelah selesai meranking semuanya, kemudian dijumlahkan hasilnya. Apabila jumlah sampel N kurang dari 15, maka kita hanya membandingkan nilai dengan tabel nilai kritis T dalam uji Wilkasson. Jika Z lebih dari 15, maka terdapat dua rumus. Untuk rumus 9 ties digunakan apabila tidak terdapat ranking yang sama, sedangkan rumus ties digunakan pada saat terdapat ranking yang sama. Untuk keterangannya, N banyak pasangan yang tidak sama nilainya, P
jumlah ranking positif atau negatif terkecil. PJ, berapa banyak ranking yang sama? Nah, di sini karena dari data yang kita peroleh terdapat beberapa ranking yang sama. Maka menggunakan rumus TAIS dan yang pertama kita harus membuat tabel faktor koreksi untuk memudahkan menghitung hasilnya. Nah, kemudian di sini N sama dengan 20, P sama dengan 86,5, maka sigmanya tadi sama dengan 18. Maka kita hanya tinggal masukkan ke dalam rumus dan hasil akhirnya yaitu negatif 0,69. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu tentukan titik kritis. Apa 0,05? Maka H0 ditolak jika V value kurang dari 0,05. Kemudian Z sama dengan negatif 0,69. Maka tentukan nilai P value melalui tabel persebaran peluang kumulatif normal Z atau tabel Z. Di sini karena kita melihat tabel persebaran kumulatif normal Z, hasilnya makanya dikali 2 dan didapatkan yaitu 0,69 dan P value lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Kemudian jika kita menggunakan kurva Z dengan alfa 0,05, titik kritisnya adalah plus minus 1,96 dengan jadian kita punya negatif 0,69, kemudian tidak jatuh di titik kritisnya sehingga H0-nya diterima. Kemudian langkah keempat yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya tidak terdapat perbedaan dari kelas A dan kelas B saat pretest dilakukan. Sekian yang saya dapat sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.